Ini adalah cerita yang kita dengar hari ini. Mohon doanya, semoga seluruh langkah yang dibuat, kejujuran-kejujuran yang diucapkan menjadi jalan bagi bebasnya para terpidana yang mendekam penjara seumur hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar kasus pembunuhan Vina Cirebon ya teman-teman. Yang mana ini ada teman-teman yang ngasih kesaksian palsu ini sekarang mengakui kejujurannya ya setelah ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi. Jadi si abang-abang ini memberi kesaksian palsu sehingga teman-teman tersangka yang ada di dalam itu karena kesaksiannya si abang ini ya. Dan ini ada cerita dari mantan narapidana yang satu sel sama tersangka yang juga cerita, dan juga ada Bunda Widya yang turut prihatin terhadap tersangka yang tidak bersalah ini ya teman-teman. Tapi sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yuk, seperti apa keseruannya, langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Buat Eko, Eka, Hadi, Jaya Supri, semoga sehat-sehat di sana. Maafkan saya karena kalian dihukum seperti ini, tapi sungguhnya itu bukan yang sebenarnya. Itu suruhan, diarahkan. Ya, buat Eko, Eka, Hadi, Jaya Supri, semoga sehat-sehat di sana. Maafkan saya karena kalian dihukum seperti ini, tapi sungguhnya itu bukan yang sebenarnya. Itu suruhan, diarahkan. Eka, Hadi, Supri, Jaya, Teguh minta maaf udah bersalah sama kalian, membuat BAP yang seakan-akan itu disuruh. Rasa kecewa Teguh ini. Ini adalah cerita yang kita dengar hari ini. Mohon doanya, semoga seluruh langkah yang dibuat, kejujuran-kejujuran yang diucapkan menjadi jalan bagi bebasnya para terpidana yang mendekam penjara seumur hidup tanpa mereka berbuat kesalahan sesuai dengan yang dituduhkan. Semoga ini juga menjadi jalan bagi bebasnya Peggy. Terima kasih ya. Budi Permadi yang bebas pada tahun 2019 lalu mengatakan bahwa saat masih di dalam tahanan sering berbincang dengan 7 terpidana kasus pembunuhan Eki dan Vina Cirebon. Ini di dalamnya saya ketemu dengan para terdakwa kasus Vina yang mereka itu masuk pada tahun 2016, dan kapasitas saya di dalam penjara itu sebagai tamping masif, dan tentunya kalau ada para napi yang baru pasti ketemu dengan saya sebagai untuk memotivasi hidup. Anda mesti survival di dalam penjara atau apa-apa, dan di situ dan memberikan pengarang-pengarang bahwa Anda hidup di dalam napi itu mesti baik dan benar, jangan sampai muncul masalah baru. Selalu marah seperti itu pada napi-napi baru tadi. Dan yang kedua, yang sangat menggelitik saya adalah ada napi yang kasus Vina tadi pembunuh. Dia curhat ke saya secara pribadi, ngobrol kalau saya itu bukan atau ya mereka
mereka ngobrol kayak gini, dia bukan pelakunya. Yang ketujuh orang itu, nah saya bilang, bro, kenapa Anda bukan pelakunya ada di sini? Ini kan sudah terlambat, sudah ada di dalam bicara bukan pelakunya. Kenapa tidak waktu proses pem-BAP-an sampai proses persidangan Anda tidak mengatakan seperti itu? Dia katakan di waktu proses pem-BAP-an saya itu digulung habis. Artinya digulung ini adalah mendapat perlakuan kekerasan oleh para petugas di Polresta maupun di Polda untuk mengakui apa yang dia tidak lakukan. Ini kan lucu. Kenapa dia jangan ngomong? Saya takut, saya udah nggak tahan nih fisik saya. Selesai dari Polresta tidak ada pengakuan, dibawalah kenapa orang tadi di Polda. Di Polda pun mendapat perlakuan yang sama. Curhat saya untuk Bapak Presiden Republik Indonesia. Sebelum berakhirnya nyawa saya di dunia ini karena banyaknya tekanan intimidasi, ya Pak, saya harap Bapak Presiden dan Kapolri membenahi undang-undang, pasal-pasal tentang hukum di negara ini. Itu satu. Tegakkanlah Pancasila itu dengan kokoh, dengan teguh, Pak. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apabila pejabat-pejabat itu, para hukum itu memiliki Tuhan, saya harap mereka punya Tuhan karena sumpah mereka itu mengatasnamakan Allah. Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah itu tidak bisa dibohongi. Kedua, jangan di atas uang sumpahnya seorang para pejabat, para penegak hukum itu di atas uang. Saya butuh keadilan di negara ini. Hukum itu seakan-akan menyayat saya saat ini. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikan keadilan pada manusia-manusia yang ada di Indonesia ini. Saya bukan siapa-siapa, saya hanya diturunkan Allah ke bumi ini. Rasa manusiawi, rasa toleransi, beradab sesama agama, itu keinginan saya. Ketiga, karena drama-drama kalian lah Indonesia jadi terpecah belah. Yang dulunya saya mendukung Bapak Jokowi, akhirnya saya jadi pembenci Bapak Jokowi. Karenanya bencinya saya bukan karena Bapak Jokowi, tapi Bapak Jokowi dikelilingi orang-orang mafia saat ini. Ketiga, empat, katanya merakyat, tapi rakyat semuanya ditindas. Katanya merakyat, tapi undang-undang diperbaiki hanya menguntungkan semua pejabat yang mengatasnamakan wakil rakyat. Undang-undang hanya berlaku buat orang yang berduit saja, tidak punya Tuhan. Mereka bersumpah di atas jabatan yang mengatasnamakan Allah, tapi mereka tidak takut dengan Allah, itu murka mereka semua. Kelima, saya butuh keadilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara kita, Bapak, banyak yang tidak terungkap pembunuhannya, banyak yang tidak terungkap korupsinya. Di mana letak keadilan itu, Pak? Tolong Pak Presiden, tolong Bapak Kapolri. Saya manusia biasa. Saya manusia biasa, bukan keturunan para konglomerat. Tapi saya butuh keadilan, terutama orang-orang yang udah dijadikan tersangka yang tidak bersalah. Arwah Vina tetap menghantui mereka. Janganlah gengsi. Saya butuh keadilan di negara ini, Pak. Tolong, dengan logonya negara kita ini memiliki Pancasila, berpegangan teguh, berpegangan erat, janganlah dipecah
saya di sana, buyut saya di sana, seorang pejuang dulunya. Jadi itu ya teman-teman, pengakuan secara jujur si abang-abang ini yang mana dulu memberi kesaksian palsunya itu karena diarahkan ya oleh penyidik ya, atau mungkin yang jadi dalang utamanya itu mungkin Ibtu Rudiana ya. Jadi masuknya tersangka yang sampai sekarang ini ditahan dan bahkan ada yang divonis hukuman seumur hidup itu karena kesaksian si abang-abang ini ya. Dan sekarang si abang-abang ini minta maaf karena sudah memberi kesaksian palsu pada saat itu ya, sehingga teman-temannya itu di penjara sampai sekarang dan bahkan ada yang dihukum seumur hidup. Jadi setelah ditanya sama Kang Deddy Mulyadi itu, beliau bercerita dengan jujur gitu ya, dan bahkan Bang Deddy Mulyadi itu sampai nangis mendengar ceritanya si abang-abang yang diperiksa kemarin nih. Kenapa diperiksa itu? Karena diarahkan katanya, aslinya tidak mengetahui karena diarahkan ya. Dan juga ada cerita dari mantan narapidana yang pernah satu sel di sana, dia bercerita bahwa bukan saya lah pelakunya. Terus siapa? Ya bukan saya, dia tidak mengetahui karena dia itu digulung, disiksa, mungkin ya akhirnya mau tidak mau dia mengakui dan menyebut itu gitu ya teman-teman. Dan ada juga dari Bunda Widya, yang mana Bunda Widya itu turut prihatin atas teman-teman yang sudah jadi tersangka itu, dan Bunda Widya itu tetap menyuarakan kebenaran. Karena Bunda Widya ini kalau menurut saya orang itu keras, menyuarakan kebenaran, bahkan sampai ke Bapak Jokowi pun dia minta ya, mudah-mudahan didengar katanya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.